teman-teman. Yang penuh sukacita angkat jempol kanannya dong. Jempol kanan. Yang banyak masalah juga angkat jempol kirinya dong. Oke, mantap. Kita semua tentunya masing-masing punya banyak masalah juga ya teman-teman ya. Tapi kita juga punya banyak sekali sukacita. Amin. Malam hari ini kita mau pemanasan dulu teman-teman. Kita mau relax, kita mau bersama dengan keluarga kita, di kanan kiri kita. Kita ajak semua, kalau tetangganya mau ikut, ajak juga tetangganya ikut. Asal semua pasti bebas COVID ya. Jangan orang isoman, kita ajak nanti. Kita mau nyatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju, dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita semua di sini. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita tenangkan hati, satukan hati. Kita mau memulai persekutuan doa kami malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Meskipun secara virtual Bapa, tetapi kami percaya tanpa Engkau kami tidak dapat berkumpul bersama. Kita tidak dapat bersekutu bersama. Kami mohon ampun untuk semua kesalahan yang sudah kami lakukan, baik di masa lalu ataupun sekarang. Kami mau melepaskan semua masalah kami, beban kami, dan kami mau malam ini, kami mau fokus kepadamu saja. Terus bimbing kami, terus tuntun kami agar kami dapat selalu berpusat kepadamu. Kami mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau bersyukur untuk seluruh kebaikan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Iman kami pun percaya bahwa hanya kepadamu lah kami akan mendapatkan pengharapan. Dan kami percaya bahwa hanya Engkau yang dapat memulihkan, membebaskan kami di dalam kehidupan ini. Biarlah dari lagu ini kami dapat mengutarakan rasa syukur kami kepadamu.
Dengan segenap hati kami nyatakan, Kau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Dengan segenap hati kami mau naikkan. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Iman kami percaya, Iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. dengan kasih-Mu Karena kasih-Mu ku diberkati, kami diubahkan, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan Tuhan yang sempurna. Kau Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembah-Mu. Karena kasih-Mu ku diberkati, Karena kasih-Mu karena kasih-Mu Dia ubahkan kami. diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, Ku diselamatkan. ku diselamatkan Amin dan Yesus. Ku dipulihkan, diselamatkan. ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memulihkan kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Atas rasa syukur kami yang begitu besar kepadamu, kami mau memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Ada sukacita semuanya, ada sukacita. Boleh memberikan tangan. Oke, sekarang kita harus penuh dengan sukacita seperti tanah gersang yang disirami sama Tuhan. Seperti tanah gersang, tanah kering yang disirami air,
langsung sejuk dan menyegarkan. Oke, mari kita semua nyanyikan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari sekali kita nyatakan bagaikan air. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, Lembut indah tutur kata Tuhan. lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di Siang dan hatiku, malam selalu kami renungkan Tuhan. selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Masih ada sukacita teman-teman semuanya? Masih. Oke, sekarang kita sudah disirami sama Tuhan. Sekarang kita mau membuat iblis gemetar. Semuanya udah pada siap untuk membuat iblis gemetar? Boleh lambaikan tangannya. Oke, mari kita serukan. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, maju dapatkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi sekali kita sebut nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi sekali. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Kami sungguh, hati kami penuh dengan pujian. Hati kami penuh dengan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini Kau mau pandang Tuhan kami yang berkumpul Tuhan melalui media Zoom ini Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Kami hendak menyembah, kami hendak masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami untuk mau selalu percaya pada kehendak-Mu Tuhan. Untuk mau selalu mencari-Mu Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan Rahmat. Sebab kami tak dapat Tuhan, tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Nah Yesus, kami manusia yang tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu dengan segenap hati kami Tuhan, kami hendak berjalan bersamamu. Kami hendak menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami terpisah-pisah tempat Tuhan Yesus, tetapi Engkau mau melawati kami satu persatu. Engkau mau hadir di sebelah kami Tuhan Yesus. Engkau mau masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan jamahan pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kiranya kami hendak melanjutkan acara persekutuan doa kami Tuhan, yaitu firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Alex. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Alex Tuhan, benar-benar hanya berasal daripada-Mu saja. Dan juga berikanlah kami hati sebagai seorang murid Tuhan, yang dengan sepenuh hati mau mendengarkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Om Alex. Shalom, selamat bertemu kembali saudara terkasih dalam Kristus. Nama saya Alex Hostiadi dari PD PKK Santo Yosef di Denpasar, Bali. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Markus 9:30-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Injil Matius juga ada ya persamaan dari bacaan tadi Markus yang kita baca dari Injil Markus, yaitu di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Di sana juga dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu." Jadi kita akan membahas dari Injil Markus ini yang terdiri dari 2 bagian ya. Jadi tadi yang bagian pertama adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Itu judulnya kalau kita lihat di Markus 9. Dan judul yang kedua di ayat ketiga adalah tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Kita akan lebih banyak membahas di bagian kedua ini ya. Jadi kesempatan ketika Yesus tiba di rumah, mereka duduk di sekeliling Yesus dan Yesus mempertanyakan kepada mereka apa yang mereka pertengkarkan di tengah jalan. Tetapi mereka tidak berani membuka mulut tentang hal itu. Nah, jadi kesempatan ini dipakai oleh Yesus untuk memberi pengajaran tentang mereka dengan mengatakan, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya
dan menjadi pelayan dari semuanya. Ya, di ayat 35. Sebenarnya Injil Markus di bab 9 ini merupakan kritik yang pedas dan tapi juga menyelamatkan bagi setiap dari kita semua ya sebagai murid-murid Yesus. Kita seringkali tidak atau belum melaksanakan sikap melayani yang benar dalam setiap ucapan dan perkataan kita, perbuatan kita, dalam tugas-tugas kita, dalam peran kita sebagai pelayan, entah itu disadari atau tidak ya. Oleh karena itu, kita harus sering-sering memeriksa batin kita, jujur kepada diri kita sendiri, sering merenungkan firman Tuhan, sehingga kita betul-betul tahu apa yang menjadi kelemahan kita dalam melayani, agar kita diberi kerendahan hati oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ya. Jadi sebenarnya menjadi seorang pelayan adalah melakukan tindakan melayani orang lain dalam nama Yesus. Kita harus berani melayani seperti Yesus menyambut seorang anak kecil. Artinya, kalau seorang anak kecil itu kalau meminta apa atau memerlukan apa, dia pasti minta terus, dia pasti tergantung oleh orang tuanya, dia pasti merengek kadang-kadang. Jadi kita melayani orang yang lemah, orang yang kecil, kita pun harus mempersiapkan banyak waktu untuk mereka, mau direpotkan, dan sabar banyak menghadapi masalah dan kekurangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menghadapi masalah. Ya, jadi kita harus melakukan semua ini tanpa pamrih atau embel-embel. Ya, jadi Yesus telah memberikan hidupnya untuk para muridnya. Dia mau direpotkan untuk kita. Ya, dia sabar menghadapi kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dan ketika kita minta, dia selalu membimbing kita melalui Roh-Nya sehingga kita bisa mengerti kehendak-Nya. Dan yang luar biasa, yang terpenting adalah dia selalu mengasihi kita tanpa batas apapun keadaan kita. Maka kita sebagai murid Yesus sudah sepantasnya kita meneruskan semangat Yesus ini dengan melayani banyak orang kecil yang kurang diperhatikan, ya, seperti Yesus menyambut seorang anak kecil. Ya. Kalau kita lihat juga ya, mungkin kalau sempat kebaca di Lukas 17 di mana ketika tentang tuan dan hamba, maka kita harus berkata seperti dalam Lukas 17 itu, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Jikalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, menganggap pelayanan itu pekerjaan kita melayani orang-orang yang lemah sebagai beban yang terlalu berat dan menyusahkan, maka itu bukanlah pelayanan. Ya. Sebab pelayanan yang sejati kepada Tuhan itu dilakukan karena kita begitu mengasihi Tuhan. Ya. Ini yang harus kita renungkan. Kita sebagai contohnya, ambil seorang ibu atau bapak ya, pada zaman sekarang, kalau zaman dulu memang cuma ibu, kebanyakan ibu yang merawat anak-anaknya ya. Tapi sekarang bapak pun ikut betul-betul merawat anak-anak yang baru lahir sampai membesarkan ya anak-anak mereka ya. Rela dan mau bangun tengah malam ya, pagi hari jam 3 kalau bayinya nangis minta dibuatkan susu atau yang lainnya. Dan biasanya orang tua, ibu atau bapaknya tidak mengeluh, tidak merasa lelah atau malah marah-marah. Kenapa? Karena orang tuanya, bapak atau ibu ini sangat mengasihi bayinya, buah hatinya, kekasih jiwanya. Ya, jadi semua kelelahan, semua kemarahan sirna oleh kasih yang begitu besar terhadap bayi ini. Jadi kalau kita terpilih dan boleh melayani Tuhan ya melalui pelayanan terhadap sesama, kita seringkali kadang-kadang cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa. Sebenarnya bukan seperti itu, ya. Melayani Tuhan itulah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal, ya. Karena kita sangat mengasihi Dia dan Dia adalah Tuhan kita. Jadi melayani Tuhan ada konsekuensi yang logis, ya, dari hukum kasih. Tuhan sudah begitu banyak melakukan untuk kita, makanya kita harus juga melanjutkan kasih-Nya, memberikan kasih Tuhan kepada
orang-orang di sekeliling kita juga, terutama orang-orang lemah. Ya, saya bisa bayangkan kalau saya juga sebagai kakek ya, kadang-kadang seringkali pada musim-musim sekarang banyak sekali nyamuk ya, malam-malam tidur. Jadi karena saya tidak mau mengotorkan rumah dengan kamar tidur dengan semprotan baygon atau hal seperti itu karena tidak sehat untuk anak-anak, saya pakai seturman nyamuk itu. Dan saya pun kalau tengah malam merasa bayi itu menangis, cucu saya menangis karena gangguan nyamuk, saya akan bangun ya dengan seturman nyamuk itu untuk mengusir nyamuk itu. Dan saya tidak merasa lelah karena saya betul-betul mengasihi cucu saya. Ya, itu adalah contoh seperti itu. Kita melakukan semua pelayanan karena kasih yang begitu besar dari Tuhan kita. Ya. Jadi kita harus melayani dengan komitmen penuh dan kesatuan hati dengan tim-tim pelayanan dari MPD. Jadi yang hal pokok yang harus kita lihat dari pelayanan ini adalah betul-betul kita harus menyadari apa arti pelayanan itu. Ya. Dan memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Jangan seperti dalam Markus ini, murid-murid Rasul Yesus mau menjadi terbesar supaya dikenal orang, itu adalah motivasi yang salah dalam melayani ya. Dan juga kita harus mengenal hambatan-hambatan apa yang menghambat kita dalam melayani sebagai pelayan. Ya. Kalau kita ingat dari bacaan Markus 4 ya 26 masih ingat tentang biji sesawi yang bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, sehingga di sana disebutkan banyak burung yang bisa bernaung di sana ya. Jadi kita ini dengan iman yang sudah bertumbuh sehingga nantinya menjadi pohon yang besar dan banyak orang yang menginginkan pelayanan kita harus siap untuk itu. Karena setiap orang yang beriman dipanggil untuk bertumbuh menjadi pohon yang memberikan perlindungan, keteduhan, rasa aman dan kehidupan kepada orang lain. Kita adalah benih yang ditaburkan dan yang sudah tumbuh dan berkembang. Jadi keberadaan kita di dunia ini harus berguna untuk orang lain, ya, bukan untuk diri sendiri. Itulah pelayanan. Ya, jadi kita juga harus tahu apakah alasan-alasan untuk melayani Tuhan dan sesama itu, ya. Jadi salah satunya adalah nomor satu kalau saya buat di sini adalah sebagai ungkapan atau ucapan syukur. Dan nomor dua adalah supaya itu adalah menjadi satu-satunya jalan untuk selalu dekat dengan Yesus, bahkan bersatu dengan Dia. Dan nomor tiga alasannya adalah sebagai satu-satunya jalan untuk menjadi murid Kristus. Itulah alasan-alasan dalam pelayanan. Ya. Jadi kalau kita mulai dari yang bab 1 sebagai ungkapan syukur, kita melayani sebagai ungkapan syukur. Ya kita memang harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan dia seturut gambarnya. Ya kita bisa baca itu dalam Kejadian. Kalau saya bisa memberikan kesaksian dari kenapa saya melayani, ya saya sudah berulang kali memberikan kesaksian yang betul-betul memang mengubah hidup saya. Yang tahun 90-an yang saya sudah sakit begitu berat sehingga untuk berjalan, untuk pergi kemanapun sangat memberatkan saya karena sakit yang begitu berat di tulang belakang. Jadi untuk berjalan berapa meter aja sudah sakit setengah mati. Juga untuk menyetir sudah sakit setengah mati. Tetapi Tuhan membuka jalan kesembuhan bagi saya melalui retret SHDR, ya, suatu retret SHDR di mana waktu itu iming-imingnya saya dijanjikan melalui retret ini nanti saya akan dipulihkan, disembuhkan. Tapi memang setelah penumpangan tangan yang saya dapatkan adalah sukacita. Tapi saya belum sembuh waktu itu. Dan sampai akhirnya walaupun belum sembuh saya tetap diajak oleh tim pelayanan PD1 Yosef saat itu untuk melayani orang-orang yang memiliki masalah keluarga, memiliki masalah-masalah dalam hidup mereka. Ya. Jadi kalau kita berdoa itu di tempat orang kita seringkali duduk di bawah di lantai, ya bukan di atas kursi. Tapi karena saya tidak bisa duduk di
bahwa saya yang duduk di atas kursi. Ya, selama berapa lama sampai gitu, akhirnya saya merasa malah menimbulkan gangguan bagi mereka yang sedang berdoa. Mesti yang sakit yang duduk di atas. Tapi lama-kelamaan saya melihat mereka yang begitu berapa kali kita berdoa di rumahnya, bicara memperkenalkan mereka lebih dalam tentang kasih Yesus, dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Itu ternyata membuat saya juga sukacita, memberi saya sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya setelah 3 bulan saya mengikuti pelayanan itu, seminggu 2 kali, kadang-kadang 3 kali, saya tidak sadar bahwa saya ternyata bisa duduk di lantai selama 3 jam. Dan di saat itu saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan di sana saya merasakan betul-betul sukacita yang sesungguhnya. Saya betul-betul mengerti apakah sukacita itu. Bukan sekedar kegembiraan biasa karena kita mendapat hadiah yang besar, tapi sukacita surgawi yang betul-betul mengangkat segala kesusahan dalam hidup saya, ya, dalam hati saya. Sehingga akhirnya saya sungguh-sungguh bisa bersyukur kepada Tuhan, yang dimana saya sebelumnya itu waktu sakit malah marah-marah sama Tuhan. Karena begitu lama saya sakit, hampir 7 tahun, 8 tahun tidak dipulihkan Tuhan. Saya merasa seperti itu, tidak ke gereja akhirnya. Ya. Dan saat itu Tuhan pulihkan. Dan itulah ternyata dengan melayani, saya ikut pelayanan itu, saya melihat sukacita yang dialami orang-orang yang kita layani. Saya menerima sukacita itu. Dan saya pun dipulihkan. Itulah istilah, saya betul-betul mengerti istilah dengan memberi kita menerima. Ya. Oke, jadi yang kedua adalah sebagai satu-satunya jalan pelayanan itu adalah sebagai satu-satunya jalan untuk selalu dekat bahkan bersatu dengan Yesus. Ya. Jadi pada saat para murid dalam tanda kutip dilibatkan dalam pelayanan Yesus, para murid menjadi orang yang selalu menyaksikan bagaimana besarnya kuasa Yesus dalam memulihkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli bisu, orang kerasukan. Mereka betul-betul melihat kasih dan kuasa Yesus. Jadi itulah yang saya rasakan juga. Merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasihnya yang tidak terbatas. Jadi memberi saya semangat untuk tetap melayani. Jadi itulah dalam pelayanan kita selalu mengingat tentang kebesaran Tuhan. Jadi kita melihat. Jadi itulah sebenarnya itu adalah sarana untuk pertumbuhan iman kita, pelayanan itu. Ya, kalau kita ingat salah satu jari-jari dalam session pertumbuhan dalam SHDR. Ya, jadi tanpa pelayanan sebenarnya iman akan sangat sulit bertumbuh karena tidak akan atau susah sekali merasakan bagaimana kuasa Tuhan begitu besar, bagaimana kasih-Nya itu tanpa batas kepada kita. Ya. Saya tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak diberi kesempatan dalam tim pelayanan PD1 Yosef. Ya. Nah, yang sering masalah adalah ketika kita sudah berada dalam zona nyaman atau kita sudah lama sekali melayani, kita tidak lagi berkumpul dengan tim-tim pelayanan atau doa bersama, atau terutama dalam masa pandemi ini kita menjadi malas dalam tanda kutip ya untuk melayani lagi. Semangat menjadi kendor. Kita cuma mau mengerjakan hal-hal yang gampang-gampang, yang enteng-enteng, yang cuman untuk berguna untuk diri kita sendiri, atau malah banyak orang pengen libur dari pelayanan ya. Apalagi ketika masalah tiba, kita menjadi tidak sadar kalau kita ternyata lebih sering fokus pada diri kita sendiri, kepada masalah itu. Masalah itu kita fokuskan menjadi besar sekali, tambah besar, tambah besar. Kita tidak lagi melihat Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Kita malah berdoa terus minta kepada Tuhan, ya Tuhan beri aku jalan, beri aku kekuatan untuk menjalani, berkati aku Tuhan, beri aku cukup uang untuk melewati. Jadi kita berdoa semua meminta kepada Tuhan. Ini tidak salah ya. Tuhan sangat senang kita berdoa kepadanya, komunikasi dengan Dia. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang hilang dari sini kalau kita lihat ya. Tuhan
hadir dalam hidup ini bukan cuma untuk kita aja. Kita hadir di dunia ini juga untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi kita harus ingat, jangan ketika kita mulai egois, kita berdoa untuk masalah-masalah kita sendiri, itulah kita kehilangan kita kehilangan penglihatan kita bahwa Tuhan itu begitu besar, ya. Jadi apakah kita berani kalau kita merubah doa kita sedikit? Ya, beranikah kita berdoa kepada Tuhan, apa yang dapat kulakukan untuk Engkau hari ini Tuhan? Ya. Atau kirimkan seseorang kepadaku yang memerlukan bantuanku, pakailah aku Tuhan. Berani berdoa seperti itu. Pakailah aku Tuhan. Walaupun dalam masa seperti ini, walaupun dalam kesulitan yang besar, pakailah aku Tuhan. Apa yang dapat kulakukan untuk Engkau dan sesamaku ya Tuhan. Kita akan terkejut ketika kita berdoa seperti ini. Kita akan terkejut akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin ini tidak mudah, malah merepotkan kita, malah membebani kita. Tetapi ketika keegoisan kita jauhkan, sukacita dan hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kirimkan kepada kita. Itu yang kita dapat. Ya, jadi kita harus, jadi kesimpulan di sinilah, kita tidak bisa egois atau hanya mementingkan masalah kita sendiri atau kepentingan diri kita sendiri, mau selamat sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan saudara kita yang membutuhkan kita, bantuan kita. Jadi kita nggak bisa kalau mau egois, tapi mau dapat sukacita, itu tidak mungkin. Ya. Jadi di dunia ini semuanya terbalik. Kita tidak mau membantu orang, kita tidak akan mendapatkan sukacita surgawi itu. Ya. Satu lagi adalah ketika salah satu kesaksian yang saya alami adalah ketika tim PD 1 Yosef pernah melayani suatu keluarga yang mengalami masalah yang cukup besar sehingga mereka mau bercerai. Kita melayani tim PD 1 Yosef itu melayani hampir selama 3 tahun. Ketika mulai awal melayani selama berapa lama kelihatannya nggak ada hasilnya, ya. Kita berdoa bersama kepada Tuhan sampai akhirnya kita merasa lelah, padahal kita sudah menyertakan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan ternyata sedang bekerja, ya. Itu yang seringkali kita berpikir dengan kekuatan sendiri bahwa kita akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Ternyata malah kelihatannya nggak ada hasilnya, malah mereka mau bercerai sampai di pengadilan, sampai akhirnya ada seorang anggota tim pelayanan sampai ikut ke pengadilan supaya mereka tidak jadi bercerai, ya. Jadi itu sungguh-sungguh memang melelahkan, ya. Kita melayani mereka, datang ke tempat mereka seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi kalau lagi parah-parahnya keadaannya bisa sampai seminggu 2 kali. Tapi pada akhirnya Tuhan betul-betul menunjukkan kuasa-Nya, ya. Dan keutuhan rumah tangga mereka dapat dipertahankan dan mereka sungguh-sungguh menjadi keluarga yang betul-betul mengenal Yesus. Jadi walaupun kelihatannya tanpa hasil, Tuhan selalu ikut campur tangan asal kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya. Tuhan mau kita melayani dengan sepenuh hati. Dia akan membereskan yang lainnya. Jadi kita jangan khawatir, ya. Jadi juga selain itu, kita tim PD yang ada dalam PD, dalam pelayanan, jangan pernah bosan minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan supaya kita mau berkomitmen penuh, ya, punya motivasi yang benar dalam melayani, dan terutama tetap memiliki kesatuan hati dalam tim itu. Ya. Jadi dengan kita harus sering berdoa bersama, jadi tim PD bisa menjauhkan dari keinginan daging, ya, kalau seperti disebutkan dalam Galatia 5 tentang hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan lain-lain. Dan kita menjadi lebih terbuka pada Roh Kudus yang akan mengubah kita semua yang semula takut atau tidak pede melayani,
menjadi berani dan yakin akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai tim pelayanan dalam PD. Dan nomor 3, sebagai kenapa alasan kita mau melayani? Ada sebagai satu-satunya jalan menjadi murid Kristus. Ya, kita lihat di Matius 20 atau bacaan tadi Markus 9 ya. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Yesus menjadi besar karena sungguh-sungguh melayani dengan memberikan seluruh dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan ya, kalau kita baca pelan-pelan bagaimana Yesus menjadi besar. Yesus menjadi besar karena dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh dirinya untuk keselamatan banyak orang. Jadi kita harus memang betul-betul menurunkan ego kita, ya. Jadi kita harus memang bertanggung jawab untuk melayani, yaitu membagikan hidup kita kepada sesama, sehingga hidup kita akan dikembangkan dan hidup sesama kita juga akan dikembangkan dan diperkaya. Hidup yang tidak dikembangkan, hidup yang tidak melayani, hidup yang tidak berbagi akan menjadi hidup yang miskin, bahkan dalam tanda kutip mati, ya. Jadi melayani alasannya adalah berarti hidup dan berkembang dan penuh sukacita, dan kita akan betul-betul mengenal Kristus secara mendalam. Jadi sebenarnya pelayan adalah orang yang bekerja sepenuhnya demi orang lain yang dilayani dan mau menanggalkan egonya. Jadi sekali lagi memang begitu banyak hal hambatan-hambatan dalam kita bersekutu. Itu yang harus kita sadari, sering berdoa bersama sehingga kita bisa mengenali kelemahan diri kita sendiri dan kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita dalam suatu persekutuan, dalam suatu tim pelayanan, bukanlah suatu kebetulan. Kita ditempatkan di sana untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk menjadi berkat dari kita sendiri. Dengan demikian kita akan dipulihkan dari kelemahan-kelemahan kita. Pelan-pelan segala kelemahan kita akan dikikis dan kita harus berjuang untuk ini, ya. Memulihkan kita dari kelemahan-kelemahan itu. Kalau kita tidak dipulihkan, tidak mengikis kelemahan-kelemahan itu, kita akan menjadi pelayan yang egois. Jadi Yesus menginginkan kita fokus pada perutusan itu betul-betul. Jadi bukan sekedar main-main, bukan sekedar kalau kita punya waktu atau sekedar kalau pas hati lagi senang. Tapi bukan itu. Yesus ingin betul-betul kita fokus pada perutusan, pelayanan, pewartaan kabar gembira itu kepada orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Ya. Jadi pelayanan dalam Yesus ini, jadi kita akan dibentuk untuk semakin bertumbuh dan kita akan mendapatkan buah-buah roh seperti dalam Galatia 5, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan dan segalanya itu, ya. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita mau melayani. Dan sebagai murid Yesus, kita dibentuk untuk makin bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, ya. Jadi kalau kita lihat memang pelayanan dalam Kristus ini tidak sama dengan pelayanan dalam dunia, ya. Kalau kita di kantor atau dalam suatu perusahaan, semuanya menjadi terbalik. Jadi pelayanan Kristiani, ya, pelayanan dalam Kristus adalah pelayanan yang betul-betul di mana ego kita harus direndahkan dan melepaskan kepentingan diri kita sendiri. Jadi bukan sekedar pelayanan Kristiani cuma pelayanan sosial atau pelayanan kemanusiaan belaka. Pelayanan Kristiani adalah pelayanan yang bersumber dari relasi yang mendalam dengan Kristus. Jadi kita harus betul-betul mengenal Kristus sehingga kita dapat betul-betul melayani dengan benar. Jadi itulah, kalau kita mau melayani dengan benar, kita harus betul-betul mengenal firman Allah, ya. Jadi menurut Yesus, pelayanan itu adalah
way of life. Jadi bukan sekedar, oh nanti ada waktu atau kapan-kapan baru saya melayani. Tapi merupakan way of life, cara hidup kita. Ya, cara hidup kita adalah pelayanan. Jadi selamat melayani dan selamat melayani dengan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Om Alex untuk firman-Nya yang sungguh memberkati kami. Sorry tadi ada sedikit kesalahan teknis, kameranya mati-mati sendiri, entah kenapa dia hilang-hilang sendiri. Oke, saat ini kita mau tenangkan hati kita teman-teman, kita mau berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Om Alex untuk membawakan firman dalam persoalan doa kami. Firman yang sungguh memberkati kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kiranya kami hendak mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan ini agar benar-benar berkenan di hati-Mu dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan dilanjutkan pengumuman. Vindi atau Wempi? Nggak keungu Vindi? Ya, Vindi. Maaf, lupa. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Halo. Sehat semua kan? Amin. Bagi teman-teman yang masih yang mau memberikan persembahan kasih, bisa scan QR code yang ada di layar atau transfer ke BCA dengan rekening BCA dengan nomor yang ada di layar atas nama bendahara kami, Novita Rani Sulistyo. Oke, yang selanjutnya PD kita pada setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, formatnya ada PD seperti ini, dan minggu pertama dan ketiga formatnya, sorry, PD kita pada minggu pertama dan ketiga formatnya PD, dan minggu kedua dan keempat formatnya Kombas atau Komunitas Basis, gitu. Nanti di sana kita bisa sharing-sharing pengalaman iman kita bersama-sama kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa join ke Kombas kita minggu depan. Untuk Kids Ministry kita ada setiap hari Sabtu jam 10 pada minggu kedua dan keempat. Bagi teman-teman yang punya anak, cucu, teman-teman atau siapapun boleh diajak untuk ikut Kids Ministry kita gitu. Sekian pengumuman dari saya. Ayo kita foto bersama teman-teman. Halo Om Edi, ada Om Edi. Ayo Om, kita foto Om. Ada tepan, ayo tepan, foto tepan. Kok di mute? Ayo Febri udah on cam. Yang lainnya, Dea, halo. Vindi ada di bawah. Vindi ikut kamera yang ini, HP-nya di kamar. Tepan juga on kamera pan. Tepan ini adiknya Nini ya. Itu ada Om Edi, papanya Nini. Halo Om. Memantau anaknya WL-nya baik atau enggak. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, sarangi, berikan senyum terbaik kita. 1, 2, 3. Oke. Saya kembalikan ke WL-nya. Mari kita doa penutup teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sehingga pada malam hari ini
serangkaian persekutuan doa kami boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau selalu berkarya dalam setiap kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami hendak melanjutkan acara kami. Engkau yang berkati sertai kami selalu Tuhan. Engkau juga yang berkati sertai teman-teman kami yang pada malam hari ini mungkin berhalangan hadir, agar kiranya kuat kuasa-Mu juga menaungi mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang sertai orang-orang terkasih kami Tuhan, saudara-saudara kami. Engkau yang hindarkan dan jauhkan kami semua dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bertata bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda penuh kasih, perkenankanlah menyampaikan doa-doa kami ini ke hadapan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semuanya, sekarang sebelum kita berpisah dari Zoom ini, kita mau menaikkan satu lagu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat Tibiris gemetar lagi dengan penuh dengan sukacita. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Sekali segala. lagi, Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Kombas minggu depan. PD 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati.